Hai, selamat datang di New Tarot Reborn. Ini adalah channel kedua dari New Tarot Indonesia. New Tarot Indonesia saat ini berada di bawah review tim YouTube, dan kamu bisa cek link di description box untuk penjelasan lebih lanjut kenapa channel aku hingga saat ini belum muncul. Sebenarnya udah muncul sih, cuman video lama, kemudian konten-konten aku belum muncul. Jadi aku berharap kamu bisa sabar dan mungkin bisa beralih ke sini dulu. Oke, mungkin rencananya aku juga akan segera upload general reading bulan April di channel ini, jadi tunggu aja. Oke, subscribe aja dulu. Aku juga bakal segera live nih di Instagram. Mungkin nggak malam ini, mungkin besok. Udah banyak yang nanya, Mbak, ini second week of March-nya kapan gitu kan. Tunggu dulu, karena aku sedang memproses emosi aku dulu juga, karena juga ada personal issue yang sedang aku alami saat ini selain channel ini. Jadi satu persatu dulu guys, oke? Oke, pesan penting kali ini aku akan upload untuk zodiak apa ya terakhir kemarin, Virgo. Ya, Virgo ya, karena kalau nggak salah Libra kemarin terakhir, jadi sekarang untuk Virgo. Nah, Virgo, kita langsung aja nih ke pesan penting kamu. Pesan penting ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton, ini mungkin bisa resonate, bisa tidak, oke? Jadi sekarang kita langsung aja buat Virgo, here we go. Pesan penting Virgo. Pesan penting Virgo. Pesan penting Virgo. Oke. Satu kartu buat situasi bisnis, karir, finansial, atau mungkin pendidikan kamu. Oke, aku nggak baca kartu terbalik di sini. Satu kartu buat situasi asmara kamu. Kemudian satu kartu buat saran kamu di timeline ini atau ketika kamu nonton video ini. Oke, untuk permasalahan yang dihadapi di sini. So, kita udah buka kartunya di sini. Ada tiga kartu di sini. Kita langsung aja mulai Virgo. Kartu pertama di sini ada kartu rilis. Let go of the past and ending that makes way for new opportunities. Time to move on. Oke. Sepertinya kita sedang mengalami journey yang sama nih Virgo. Oke, aku juga ngerasain pengalaman releasing some bad energy, some bad cycle. Aku sedang berusaha untuk melepaskan sesuatu yang mungkin udah nggak bekerja lagi di kehidupan aku. Sesuatu yang aku awalnya berharap bahwasanya, oh ini baik buat gue, ini sesuatu yang seharusnya ada di hidup gue. Dan ternyata semesta yang kayak, no, that's not for you. Dan it's time for you to move on. It's time for you to let go things that no longer serve you gitu kan. Kayak semesta di sini berusaha untuk bilang ke kamu bahwasanya, Virgo, ada beberapa hal dalam hidup yang harus kita lepaskan nih. Mungkin ketika aku ngomong ini, kesannya itu gampang banget bilangnya, but believe guys. You guys denger, aku abis mesen sesuatu, kopi, jadi lewatkan saja. Kita balik lagi ke sini. Jadi ketika aku ngomong soal lepaskan aja sesuatu yang udah nggak bekerja di hidup kamu, itu mungkin kesannya itu gampang banget, tapi percayalah, aku sedang mengalami journey yang seperti ini saat ini. Melepaskan sesuatu yang aku kira udah seharusnya ada, tapi ternyata tidak gitu loh. Kayak the universe, kayak semesta tuh mengatakan kepada kamu sesuatu yang nggak layak lagi, atau sesuatu yang udah seharusnya kita lepaskan itu dengan cara yang berbeda gitu loh. Dan mungkin di cerita kamu nih Virgo dan aku, dengan cara yang sedikit rough, dengan cara yang sedikit keras gitu ya. Ada kartu rilis di sini, ada sesuatu yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi bukan asmara, ini bisnis, karir, atau finansial kamu, aku ngerasa kayak entah di sini seperti yang gue bilang tadi, ini sesuatu yang mungkin sedikit rough, sedikit menimbulkan goncangan emosi yang cukup besar di sini ya. Entah di sini kamu mungkin dirumahkan, kena layoff atau whatever, terserah di sini apa kalimatnya atau istilahnya di sini. Entah di sini kamu di PHK, atau misalnya kamu resign, kemudian masih bingung di sini pengen dapat kerjaan baru yang seperti apa, atau apakah bisa dapat kerjaan baru atau gimana gitu kan. Mungkin masih bingung di sini ya untuk mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu. Nah, di sini aku ngelihat kartu menyarankan kamu untuk fokus dengan proses healing dulu, proses penyembuhan diri kamu dulu, proses penerimaan, di acceptance bahwasanya ini memang sudah seharusnya terjadi di kita. Ada beberapa hal, ada beberapa part, ada beberapa bagian dalam hidup kita yang mungkin emang udah seharusnya kita lepas gitu loh.
Ada beberapa cerita yang udah seharusnya terjadi atau kita lepasin di masa lalu gitu loh Virgo, if you get my point. Oke, atau ini kayak promosi kerja di kantor yang seharusnya kamu dapetin, ternyata nggak dapet gitu. Kayak sesuatu yang di luar ekspektasi kamu, aku bisa bilang seperti itu, oke? Jadi aku ngerasa ini nggak bakal mudah bagi masing-masing individu. Jadi kita lanjut dulu nih ke asmara kamu, karena aku jadi panjang lebar di sini jelasinnya, bahkan belum aku klarifikasi juga. Asmara kamu ada di High Priestess. Katanya di sini, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditations. Oke, di sini Virgo ada kartu di High Priestess, oke. Kali ini agak berbeda nih, banyak suara bising ya di background, banyak background noise-nya. Jadi karena aku rekamnya di siang hari, jadi mohon maaf. Oke, aku jadi nggak konsen sebenarnya, tapi aku usahakan untuk fokus di sini buat Virgo. Di sini ada kartu di High Priestess. High Priestess itu soal intuition, tentang trusting your gut instinct gitu loh, your intuition basically. Aku juga ngerasa kayak ada hidden information, ada semacam sesuatu yang tersembunyi dari kamu, sesuatu yang dimana kamu ngerasa kayak kamu nggak dapet jawabannya. Atau di sini mungkin kalau kita bahas lebih ke permukaan lagi, sesuatu yang di atas gitu ya, yang nggak deep. Mungkin ini kamu tidak berkomunikasi dengan seseorang yang spesial dengan kamu, di hati kamu gitu loh Virgo. Atau seseorang di sini menyembunyikan sesuatu dari kamu, bisa jadi juga. Kita akan klarifikasi nanti menggunakan deck kedua. Sarannya buat kamu di sini ada kartu Three of Summer. News worth celebrating, announcements such as weddings, graduations, or birth, friends you cherish. Oke. Aku ngerasa kayak kamu lagi proses penarikan diri nih. Aku ngerasain kayak energi di Hermit di sini, oke? The Hermit is your energy basically. Kamu kayaknya mengasingkan diri dari kehidupan sosial kamu. Kamu mungkin mengasingkan diri juga dari sosok spesial di hati kamu. Entah di sini kamu lagi butuh waktu sendiri, atau kamu kayak lagi mikir mau bikin keputusan apa, bisa jadi juga. Atau ada suatu personal issue yang kamu nggak bisa share ke dunia gitu loh. Let me handle it by myself. Dan aku bisa paham situasi kamu ini Virgo, karena 11-12 dengan apa yang sedang aku alami saat ini mungkin. Tapi mungkin kita punya dinamika yang berbeda-beda, oke? Di sini aku akan bahas soal rilis dulu. Nah, rilis ini seperti yang aku bilang tadi, bagi masing-masing individu pasti jalan ceritanya berbeda. Tapi satu hal di sini yang sama. Ingat bahwasanya hidup itu tentang pilihan Virgo, dan kita punya hak di sini untuk melanjutkan perjuangan kita atau menyerah dengan perjuangan kita. Jadi di sini kamu boleh pilih ingin melanjutkan atau ingin melihat perubahan dalam hidup kamu, kemudian tetap berjuang. Bahwasanya hidup itu memang keras, dan kalau misalnya kita terbawa dengan suasana, dengan emosi kita bakal terus nyalahin kondisi gitu loh. Kita bakal terus nyalahin situasi eksternal kita atau bahkan diri kita sendiri. Dan ketika kita terjebak di situasi victim mentality itu, kita pasti bakal susah buat move on nih Virgo. Dan kita gak bakal bisa ngelihat perubahan besar yang kita inginkan itu, atau setidaknya perubahan positif yang kita harapkan gitu loh. Jadi seperti yang aku bilang tadi, lepas ini situasinya apa, kalau misalnya kamu di sini memilih ya, karena seperti yang aku bilang, aku jadi ngulang-ngulang di sini, hidup itu tentang pilihan, memilih untuk bertahan di energi ini atau menerima acceptance, kemudian rilis, lepaskan, bergerak lagi, moving forward gitu loh. Atau seperti itu bisa juga. Kita akan lihat why release card here. King of Swords, the Fool, Wheel of Fortune. Wow, aku ngelihat banyak banget di sini major arcana buat kamu Virgo, oke? Excuse me guys. Aku ngerasa kayak bener nih, ada sebagian dari kamu mungkin yang harus resign dari kantor lama, kemudian memilih untuk cari pekerjaan baru atau memilih posisi baru di sini yang mungkin kamu udah dapat penggantinya, yang kamu ngerasa kayak susah banget buat dilepasin. Karena aku kayak
ngerasain energi dimana kamu kayak stuck di sini dengan letting go of the past, melepaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu gitu loh. Kayak mohon maaf, kayak in denial gitu loh, kayak kalau misalnya gue nggak ngelakuin ini gitu, atau misalnya kalau misalnya dia nggak curangin gue gini, kayak kesulitan untuk menerima bahwasanya oke, ini sudah terjadi, gue harus terima, sudahlah, gue move on, memaafkan dan letting go gitu loh. Mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk menerima bahwasanya ini harus terjadi, ini harus dilepaskan, baik ini karir, bisnis atau finansial. Mungkin ada sesuatu di sini yang tidak terkalkulasikan dengan baik, sehingga di sini kamu dituntut untuk bersikap King of Swords, untuk bersikap rasional, untuk logik. Bahwasanya kalau misalnya kamu nggak berpikir rasional dan logis, yang kamu dapetin itu cuma depres dan stress gitu loh, stressed out. You get my point, right? Karena aku ngeliat di sini memang ada kartu The Fool di sini. Memang ada sesuatu yang sudah seharusnya minggat dari hidup kamu. Memang sudah seharusnya di sini ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu. Entah di sini karir yang baru, entah di sini kehidupan yang baru dari skala yang lebih luas ya. Jika kita mencakup asmara juga, ada kehidupan yang lebih baru buat kamu. Ada ending baru di sini, ada the full card di sini. Jadi bisnis baru bisa juga. Jadi penerimaan bahwasanya kita harus melepaskan sesuatu yang udah nggak sepenuhnya mungkin jadi milik kita lagi. Oke. Aku tahu ini susah buat ngebahas ini karena kayak gimana ya, banyak menjerat arkana juga. Jadi mungkin ada sebagian dari kamu di luar sana yang ketika di malam hari nangis atau mikirin, gimana sih masa depan gue, ini apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue perbaiki, up at night thinking about what you should do gitu kan, apa yang harus kamu lakukan. Dan memang itu tidak mudah, oke? Kemudian di sini sarannya ada kartu Three of Summer. Mungkin kamu harus jangan menanggung beban ini sendirian, Virgo, karena seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasain di Hermit energy di sini. You withdrawn di sini. Kamu kayak menarik diri, menarik diri dari lingkungan kamu karena kamu sibuk di sini nyari jawabannya di diri kamu sendiri. Apa sih yang harus gue lakuin? Padahal di sini mungkin kamu butuh perspektif orang lain loh. Mungkin kamu di sini perlu ngomong loh sama orang lain, mungkin sama teman-teman kamu, mungkin di sini sama orang terkasih gitu kan. Atau mungkin di sini bersama keluarga. Intinya di sini Three of Summer, kamu butuh support, kamu butuh seseorang yang mendengarkan cerita kamu butuh seseorang yang bisa memahami apa yang sedang kamu alami saat ini. Tidaklah harus memahami, setidaknya mereka dengerin, oh si Virgo ternyata ada masalah loh, oh si Virgo ternyata sekarang lagi melalui ini loh. Nah ketika orang mengetahui kamu ada masalah, setidaknya mereka jadi mikir buat ngomong ke kamu, atau mungkin bakal mencoba ngasih solusi juga ke kamu atau saran gitu kan. Nah, dan aku ngerasa saran-saran atau solusi yang dicoba tawarkan oleh orang lain ini mungkin bisa membuka mata kamu bahwasanya, oh ada babak yang baru di sini, oh gue harus berubah nih gitu. An eye opening advice bagi kamu gitu loh. Oke. Aku sih ngerasanya ini memang nggak gampang ya bagi Virgo mungkin di luar sana. Tapi aku ngerasa, tau nggak sih, ini tuh memang sesuatu yang harus terjadi buat perbaikan diri kita juga. Oke, buat perbaikan diri kita juga, buat perbaikan kehidupan kita juga. Dan ingat, aku ngerasa menyerah nggak dari kamu nih Virgo. Aku nggak ngeliat kamu bakal menyerah. Aku nggak ngeliat kartu Ten of Swords di sini. Oke. Kamu tuh pejuang yang tangguh, you know. Dengan melihat energi ini tuh aku yang kayak, oke, they trying to solve the problem by themselves. Kayak kamu tuh mencoba mengatasi masalah ini dengan diri kamu sendiri, dan it's awesome guys. Itu luar biasa sih menurutku. Jadi kita lihat di High Priestess di sini, oke? Why di High Priestess here? Ini kartu asmaranya kamu nih Virgo. Queen of Cups. Oke, aku jadi ingat klien aku. Page of Pentacles. Oh,
Oke, Queen of Wands. I don't like this. Mudah-mudahan klien aku nggak nonton ya. Tapi ini bisa jadi untuk semua orang di luar sana karena masing-masing orang pasti punya cerita yang berbeda-beda. Di sini ada kartu di High Priestess, kemudian ada kartu Queen of Cups, Queen of Wands, dan Page of Pentacles. Aku ngerasa di sini kamu punya kompetitor atau kamu di sini punya pilihan, bisa jadi juga. Entah di sini kamu yang punya pilihan atau orang yang sedang kamu tuju ini punya pilihan. Oke, ada Queen of Cups dan Queen of Wands di sini bisa jadi kamu punya water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer yang sedang dekat dengan kamu. Kemudian ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius yang mungkin juga lagi dekat dengan kamu dan kamu lagi bimbang di antara dua pilihan ini. Nah, ingat seperti yang aku bilang tadi, di High Priestess itu tentang intuition, about trusting your gut instincts, right? Jadi sini aku ngerasa kayak kamu lagi menimbang-nimbang siapa ya yang bakal gue pilih di antara dua orang ini. Ini tidak tergantung gender, bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Tapi ketika aku ngeliat kartu di High Priestess, kalau misalnya kita bawa ke astrologi atau misalnya ke zodiak ya, zodiak sign, di High Priestess itu erat kaitannya dengan zodiak Pisces. Jadi bisa jadi kamu di sini lebih memilih si water sign, kayak intuisi kamu berkata lebih milih si water sign ketimbang si fire sign, bisa jadi. Atau simply di sini sederhananya kamu lagi bingung siapa sih yang bakal gue pilih di antara dua orang ini gitu loh. Oke. Nah, secara lebih umum lagi kalau misalnya kamu di sini suami istri, nah mohon maaf banget nih kalau misalnya ini agak irritating ya pembacaannya, karena aku memang ngerasa di sini kayak entah di dalam hubungan kamu dan pasangan, suami istri, pacaran, terserah, kayak ada pihak ketiga. Karena aku nggak tahu kenapa firasat aku bilang Queen of Wands ini kayak hidden women, kayak this is someone that ini seseorang yang tersembunyi gitu loh. Queen of Wands dan High Priestess. Jadi aku ngerasa memang mungkin ada pihak ketiga dalam hubungan kamu dan pasangan, oke? Dan kamu di sini kesulitan untuk berpikir jernih siapa yang bakal kamu pilih, pasangan kamu atau sosok lain ini, oke? Oke, kita lanjut ke kartu Three of Summer. Kalau misalnya kita lihat sarannya seperti apa, kartu Three of Summer ini kayak bilang mungkin kamu butuh pendapat dari orang-orang sekitar. Tapi gimana ya kalau misalnya kita soal relationship itu sih aku lebih condongnya kayaknya kamu di sini harus trust your gut instincts gitu loh. Karena yang menjalani hubungan itu kamu, bukan orang lain. Tapi mungkin kamu butuh informasi dari teman-teman kamu tentang latar belakang dari masing-masing orang yang sedang kamu dekati ini atau orang yang sedang kamu incar ini gitu loh. Kayak aku ngerasa kayak kamu butuh perspektif orang lain di Virgo, oke? Karena kamu lagi kesulitan untuk bikin keputusan siapa ya gitu loh. Tapi mungkin bener nih kamu butuh perspektif orang lain karena Trio Summer itu tentang friendship card juga, oke? Tapi kita lanjut dulu, why Three of Summer here, kita klarifikasi dulu why Three of Summer here. Knight of Wands, King of Wands. Oh, okay. Knight, Queen, King, Four of Wands. Aku ngerasa kayak kalau misalnya ini kita bahas asmara dulu. Kalau misalnya ini khusus bagi kamu yang belum suami istri dulu atau belum pacaran dulu nih, ini mungkin soal rekonsiliasi. Aku ngerasa di sini kartu ini Three of Summer, kemudian King of Wands dan Four of Wands ini kayak encourage kamu atau mendorong kamu untuk reconcile, untuk kembali bersama sosok yang spesial di hati kamu ini gitu loh. Oke. Kayaknya ada di sini yang benar-benar spesial. Ada seseorang di sini benar-benar spesial di hati kamu dan mungkin kamu di sini bingung
pengen reconcile dengan orang ini atau tidak. Mungkin kenapa kamu kesulitan untuk bikin keputusan apakah ingin rekonsiliasi dengan orang ini, orang ini atau tidak? Karena aku ngerasa kayak ada situasi di masa lalu yang akhirnya bikin kamu ragu buat menerima orang ini secara utuh. Nah, yang kedua indikasinya mungkin karena kamu juga udah punya sosok lain, oke? Aku strongnya ngelihat di sini ada sosok lain. I'm sorry, oke? Untuk yang suami istri, aku ngerasa di sini kayaknya saran utamanya di sini karena Three of Summer itu tentang rekonsiliasi dan juga wedding card juga. Jadi aku ngerasa di sini coba deh untuk keep up with your partner aja. Untuk lebih milih partner kamu aja, pasangan kamu, suami kamu, istri kamu. Jangan pilih si pihak ketiganya. Itu sarannya di sini, oke? Pilih pasangan kamu, jangan pihak ketiganya. Karena aku ngerasa pasangan kamu di sini orang yang loyal, orang yang sangat-sangat melihat values-nya kamu. Karena berbeda ya, orang yang bisa ngelihat values kita dan orang yang tidak bisa ngelihat values kita, itu akan berbeda perlakuannya ke kita. Orang yang bisa ngelihat values kita, dia nggak bakal mudah ninggalin kita, dia nggak bakal mudah ngelupain kita. Tapi orang yang tidak bisa ngelihat values kita, dia mungkin akan bersikap sok-sok posesif di awal, ya seolah protektif banget. Tapi ketika dia ngerasa kayak kamu udah nggak guna lagi bagi dia, mungkin dia bakal ninggalin kamu gitu loh. Dan aku ngerasa kayak kartu di sini menyarankan kamu untuk lebih milih seseorang yang loyal, dear to your heart, partner kamu gitu loh, pacar kamu, suami kamu, istri kamu, bukan pihak ketiganya. Karena aku ngerasa si pihak ketiga ini mungkin tidak begitu loyal orangnya, tidak memahami kamu luar dan dalam nih Virgo, oke? Jadi itu sarannya di sini. Kalau misalnya kita di sini berbicara soal karir, seperti yang gue bilang tadi, life is a choice. Kalau misalnya di sini kamu bertahan di situasi victim mentality, di mana kamu di sini bergundah-gundah ria, bergalau-galau ria, tanpa memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengubah situasi kamu menuju ke arah yang lebih baik, karena yang bisa menolong diri kita itu ya kita gitu loh, bukan orang lain. Ya kamu bakal terus bertahan di situasi stuck ini ya, atau stagnasi ini gitu loh. Dan kamu mungkin juga butuh perspektif orang lain nih Virgo. Kayak mungkin kamu pengen bertanya sama teman kamu mungkin di sini pengen dengar pendapat dari orang lain, keluarga kamu, orang yang terkasih, bisa juga. Jadi di sini jangan lupa untuk dengerin juga apa yang orang lain lihat atau sudut pandang orang lain terhadap kehidupan kita ini gitu loh. Kalau misalnya kita bahas dari sisi atau topik yang lebih luas, oke? So Virgo, lama banget nih video kamu, semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan tunggu video baru di New Tarot Reborn, oke? Bye!